Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di channel Joy Story. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film Mandarin yang berjudul Di sebuah kota dekat dermaga, ada seorang gadis manis, kita sebut saja Ayu. Dia adalah seorang yatim piatu. Orang tua Ayu telah meninggal 2 tahun lalu akibat gempa, dan sekarang ia tinggal bersama kedua paman dan bibinya. Paman dan bibi Ayu memiliki usaha hotel di daerah tersebut, yang konon terkenal akan surat waktu. Siapapun pasangan yang menginap di sana, diwajibkan menaruh surat berisi harapan dan cita-cita mereka, dan bila dalam 2 tahun kemudian mereka kembali menginap dan berpasangan, mereka akan mendapatkan kamar gratis dan fasilitas lengkap lainnya. Ayu memiliki 2 sahabat baik, yaitu Dewi, seorang peramal iseng, dan Denny, seorang penyiar radio. Berpindah ke scene lain, ada seorang pemuda tampan terlihat membawa perlengkapan, sepertinya ia baru tiba di kota tersebut. Pria itu kita sebut saja Andika. Di tengah jalan, Ayu dan Andika sempat berpapasan di persimpangan. Kemudian Ayu mencoba peruntungannya dengan diramal oleh Dewi. Ayu yang ratusan kali telah diramal hanya bisa menertawakan Dewi. Namun tiba-tiba hal yang tak diduga terjadi. Dengan kartu yang Ayu ambil, Dewi meramalkan bahwa akan terjadi tabrakan. Namun Ayu tak peduli dan memacu motornya seketika. Lalu tiba-tiba, adegan romantis antara Ayu dan Andika pun terjadi. Seusai minta maaf, Ayu segera pergi dan Andika berlalu menuju ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, ia disambut oleh sang paman. Setelah registrasi, paman mencoba menolong Andika membawakan tas ranselnya, namun sayang, tas tersebut begitu berat hingga paman pun terlihat malu, lalu Andika pun pergi ke kamarnya dengan santai membawa tasnya sendiri. Singkat cerita, Ayu tak mengetahui bahwa pemuda yang ia tabrak tadi menginap di sana. Ia masuk dan membawakan pengering rambut serta sebuah kertas waktu dari pihak hotel. Belum sempat berbicara, Ayu segera pergi. Andika merupakan seorang atlet tinju. Ia kerap berlatih dan memiliki metabolisme yang baik. Terlihat nafsu makannya sangat berbeda dan membuat paman dan bibi Ayu terheran-heran. Mereka membayangkan siapakah Andika sebenarnya, mulai dari detektif, psikopat, hingga penari latar. Dan ketika mereka berdiskusi, tiba-tiba Andika datang dan menunjukkan sebuah surat waktu antik yang berusia 20 tahun. Namun sayang, paman dan bibi mengatakan surat itu telah hilang, dan membuat Andika sangat sedih. Di sisi lain, Ayu akhirnya mengetahui siapa Andika. Sontak membuat Ayu terkagum-kagum dan mencari tahu lebih banyak tentang Andika. Ketika hendak membersihkan kamar, Ayu dihampiri oleh Andika dan diajari berlatih tinju. Ayu yang cuma bisa memperhatikan kini terlihat menaruh hati pada Andika. Di malam hari, Andika dan Ayu bermimpi buruk. Entah suatu kebetulan, Ayu pergi ke atap gedung untuk melihat pemandangan malam, lalu Andika datang menghampiri dan menyelimuti Ayu dengan jaketnya. Andika juga meminta tolong agar Ayu mau membantunya untuk menanyakan pada paman, di mana surat-surat yang telah lama tersimpan. Namun kocak rupanya, paman dan bibi Ayu malah menjualnya, ada pula yang mereka bakar. Ayu meminta maaf karena tak dapat berbuat banyak pada Andika, dan Andika pun menjelaskan bahwa, kedatangannya kemari hanya untuk mencari siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Karena ia hanya tinggal bersama sang ibu sejak masih dalam kandungan. Maka dari itu, ia ingin sekali membaca isi surat tersebut dan mengetahui siapa ayah Andika yang sebenarnya. Tak hilang akal, mereka mencoba mencari di kediaman paman dan bibi. Karena bisa jadi mereka masih menyimpannya. Namun hal yang mengagetkan terjadi, ketika mereka menemukan sebuah foto yang memuat wajah paman dan ibunya Andika. Terkuak sudah siapa ayah Andika sebenarnya. Dengan penuh harapan, Andika dapat memeluk paman layaknya seorang ayah. Hingga suatu malam, Ayu, Andika, Dewi, dan Denny menyelinap ke rumah paman dan bibi. Namun mereka malah ketahuan, dan akhirnya Denny keceplosan, hingga membuat bibi kaget. Akan tetapi, paman segera menenangkan situasi dan mulai menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Dulu, ketika muda, Ibu Andika berpacaran dengan seorang pelaut bule dari Amerika.
Hingga akhirnya sang ibu hamil, namun si pria bule tak kunjung datang menemuinya dan bertanggung jawab. Hal itu membuat sang ibu menderita dan ingin menggugurkan kandungannya. Namun sang paman yang selaku sahabat baik si ibu, akhirnya bersedia bertanggung jawab. Hal tersebut tentunya telah disetujui oleh Bibi Ayu. Hingga terciptalah foto tersebut. Paman juga berkata, setelah beberapa tahun, ayah Andika datang mencari istrinya. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa pergi lama karena melawan para bajak laut. Namun tetap saja sang ibu sudah terlanjur pergi entah kemana. Meski begitu, Andika tetap berlapang dada. Ia kini telah menganggap paman sebagai ayahnya, dan mereka kini menjadi sebuah keluarga. Esok hari, Ayu mengajak Andika ke tepi pantai. Di sana adalah tempat yang sering Ayu kunjungi untuk melepas kesepian. Hingga kedekatan mereka berdua pun mulai terjalin erat. Singkat cerita, Ayu, Andika, dan teman-teman lainnya sedang nongkrong di sebuah bar. Mereka bersenang-senang dan minum hingga larut malam. Sesampainya di rumah, Ayu menidurkan Andika di kamarnya. Dan Ayu memilih bersandar hingga tertidur. Saat Andika terbangun, ia langsung memindahkan Ayu ke tempat tidurnya. Di pagi hari, Andika segera bergegas pulang. Tak lupa ia mengambil sebuah boneka milik Ayu. Di suatu pagi, mereka berempat sedang bersepeda. Andika berkata ia akan pergi bertanding dalam waktu dekat. Hal ini disambut gembira oleh Denny. Karena tanpa disadari, rupanya Denny memendam rasa terhadap Ayu. Dewi segera menyela dan mengatakan bahwa Ayu akan berulang tahun dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, Andika segera menyiapkan hadiah untuk Ayu dan mengajaknya untuk bertemu. Ayu yang sedang menjadi juru asuh di taman kanak-kanak, mendapat pesan dan akan segera menemui Andika. Namun Denny malah melarangnya dikarenakan anak-anak di sana sedang memerlukan mereka. Dan akhirnya pertemuan mereka pun batal. Sesampainya di hotel, Ayu dan Andika kembali bertemu. Andika terlihat kesal karena Ayu rupanya pergi bersama Denny. Singkat cerita, tibalah di hari ulang tahun Ayu, mereka merayakannya dengan semangkuk mie. Denny pun juga menyatakan hal itu melalui siaran radio. Namun Ayu yang tengah galau segera pergi ke pantai, ia berteriak dan memanggil nama Andika. Kebetulan pula Andika segera datang dan mereka akhirnya bersama kembali. Andika juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Ayu dengan hadiah sebuah boneka kura-kura yang lucu. Sejak saat itu, cinta mereka mulai bersemi. Di tempat lain, rupanya Denny telah menyiapkan kejutan untuk Ayu, namun sayang Ayu tak kunjung datang, dikarenakan Ayu dan Andika sedang berduaan menghabiskan waktu bersama. Mengetahui hal itu, Denny pun patah hati dan pergi ke warung untuk minum hingga mabuk. Kembali ke scene lain, kini Ayu dan Andika sedang membantu Dewi berjualan boneka. Melihat dagangan mereka laris, segerombolan preman datang untuk menipu. Mereka berbelanja menggunakan uang palsu. Setelah disadari, di tengah keramaian mereka mencari siapa pelakunya. Tak tinggal diam, Ayu segera meneriaki mereka dan perkelahian pun terjadi. Andika yang seorang petarung sejati tak tinggal diam. Ia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Andika dihubungi oleh sang manajer. Ia memaksa Andika untuk mengikuti pertandingan dalam waktu dekat. Percakapan itu didengar oleh Denny. Mendengar niatan Andika untuk pergi bertanding membuat Denny segera mencela Andika. Ia mengatakan Andika hanya pemberi harapan palsu. Setelah membuat Ayu mencintainya, kini Andika tega meninggalkan Ayu tanpa kepastian. Ungkap Denny saat itu. Saat mereka sedang bersih tegang, rupanya Ayu dan Dewi menyaksikan mereka dari belakang. Di tengah hujan yang deras, Ayu hanya bisa bersedih mendengar Andika akan pergi meninggalkannya. Hari demi hari telah berlalu, Ayu semakin tenggelam dalam kesedihannya. Berbeda dengan Andika yang semakin fokus berlatih tinju. Meski dalam hatinya masih memikirkan Ayu. Singkat cerita, Ayu memutuskan untuk menjadi relawan kemanusiaan di Afrika. Sebelum ia pergi, Ayu memberikan sebuah boneka panda untuk Andika. Andika lalu mengejar Ayu. Di tempat lain, Ayu dan Denny sedang berjalan-jalan. Ayu bermaksud berpamitan pada Denny sebagai seorang sahabat. Lalu mereka pun berpelukan. Tiba-tiba Andika datang dan menyaksikan mereka. Seketika Andika mengurungkan niatnya untuk bertemu Ayu. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba.
Hal ini bertepatan dengan hari keberangkatan Ayu ke Afrika. Tiba-tiba Dewi datang menyampaikan hal itu kepada Andika. Andika sempat tak peduli karena ia mengira Ayu hanya peduli pada Denny. Namun hal itu dibantah oleh Dewi, karena Ayu hanya peduli sama Andika. Mendengar hal itu, jiwa Andika menjadi gusar memikirkan Ayu. Sebentar lagi, pertandingan akan dimulai, haruskah ia bertanding atau pergi mengejar Ayu ke stasiun? Dan akhirnya, Andika pun memilih cintanya daripada karirnya sendiri. Dengan penuh harapan, ia berlari mengejar Ayu. Namun sayang, Andika terlambat. Ayu kini telah pergi ke Afrika, dan Andika hanya bisa meratapi nasibnya. Dalam SMS, Ayu berpesan, bila kita telah memilih jalan masing-masing, sebaiknya teruskan saja. Dan bila kita berjodoh, kelak akan dipertemukan. Mulai saat itu, Andika memilih mundur menjadi atlet dan memilih menjadi pelatih tinju. Ia juga mengajak ibunya untuk tinggal di kota tersebut. Sampai suatu hari, Andika dan ibunya dikejutkan oleh kehadiran seorang pria bule. Andika tak menyangka hal ini akan terjadi. Ayah kandungnya kini ada di depan matanya. Lalu mereka berpelukan dan melepas rindu. Dan akhirnya kini mereka menjadi sebuah keluarga utuh meski harus menanti 20 tahun lamanya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Rupanya Andika masih menanti kehadiran Ayu. Dan tepat di suatu hari, Ayu pulang dari Afrika. Kehadirannya telah disambut oleh si Babang Tampan, Andika. Ayu tak menyangka, rupanya Andika masih setia menantinya. Dan tepat di suatu malam, di sebuah pesta musik, mereka berkumpul dan berbahagia. Selayaknya merayakan pertemuan dua hati yang telah lama berpisah. Tak luput Andika mencium Ayu di kala itu, dan film pun selesai. Oke Sobat JS. Terima kasih telah menyaksikan alur film Mandarin ini. Mimin mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun editan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Joy Story dengan klik like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa.